puji Tuhan ya, kita bisa kembali ibadah lagi pada pagi hari ini. Nah, kakak mau tanya nih, gimana kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah? Semoga semua kabarnya luar biasa baik. Nah, kalau kakak-kakak yang di sini gimana kabarnya? Baik. Semangat semua, seneng. Nah, gitu adik-adik juga, semoga pada semangat buat mulai ibadah kita pada saat ini. Nah, kakak mau tanya nih adik-adik, di sini siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan yang luar biasa hebat dan luar biasa kuat? Angkat tangan yang percaya. Angkat tangan, wah semua di sini angkat tangan. Adik-adik di rumah gimana? Percayakah? Nah, kalau gitu kakak mau ajakin adik-adik buat sebelum kita mulai nyanyi nih, mending kita doa dulu. Kita doa dulu aja ya. Yuk semua lipat tangannya. Udah pada lipat tangannya belum? Yuk kakak-kakak yang di sini juga boleh ikutan doa semuanya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini kami bisa kembali melakukan ibadah online, kami bisa kembali beribadah. Dan kiranya Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kiranya Tuhan juga yang menyertai supaya kami dapat memuji dan menyembah nama-Mu dengan baik. Dan juga pada hari ini kami bisa belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Oke, semua sekarang bangkit berdiri. Bangkit berdiri, udah pada bangkit berdiri belum? Kita mau katakan bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yuk semua yang semangat. Pakai gerakan ya, kakak-kakak di sini juga pada pakai gerakan. Adik-adik ikutin ya di rumah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah apa? Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Dari awal lagi ya, lebih semangat. Yuk, semangat yuk. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Angkat tangan semuanya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan lagi, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, tepuk tangan.
Luar biasa banget ya, Tuhan Yesus kita itu hebat, kuat, dan Tuhan itu adalah gunung batu kita, kota perlindungan kita. Kita bisa selalu berlindung hanya kepada Tuhan aja. Meskipun tadi kata lagunya, meskipun bumi bergoncang, meskipun gunung-gunung beranjak, tapi Tuhan tetap setia, tetap menyertai kita, melindungi kita. Oke, gimana nih adik-adik? Udah pada capek belum semuanya? Gimana, udah pada capek? Kayaknya Kak, kita boleh duduk nggak? Boleh, silakan duduk semuanya. Oke, gimana, udah pada nggak sabar belum nih buat dengerin firman Tuhan? Nah, hari ini kita bakal dibawain firman Tuhan oleh siapa di sini? Ada yang tahu? Oleh Kak Maria. Nah, adik-adik kalau gitu sekarang semua duduk yang baik. Kita mau kembali mengangkat suatu penyembahan. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa kita ini rindu banget sama Tuhan. Kita rindu menyembah Tuhan. Kita rindu mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Yuk adik-adik, kita semua siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam penyembahan. Kita katakan seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Ku rindu menyembahmu. Dari awal lagi ya, kita katakan seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu kekuatanku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kita katakan, Yesus kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau kita panggil lagi, Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Katakan, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, kau segalanya bagiku. Yuk adik-adik, kita semua lipat tangannya. Kita bersiap menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik,
Kami sungguh sangat mengucap syukur buat kesempatan pada pagi hari ini, pada saat ini kami bisa memuji, menyembah nama-Mu, bersuka cita, mengikuti ibadah online pada saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan masuk ke dalam mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kak Maria. Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai kami supaya kami bisa duduk diam dengan baik mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu bisa tertanam dalam hati kami dan bahkan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan juga yang sertai Kak Maria dalam Kak Maria membawakan firman-Mu, supaya apa yang Kak Maria sampaikan bisa benar-benar berasal dari-Mu dan benar-benar kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, tadi kita udah memuji Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah kakak lihat adik-adik sekarang pinter-pinter ya. Kakak sering dengar laporan dari orang tua adik-adik bahwa adik-adik tuh rajin dengar firman Tuhan, memuji Tuhan. Itu yang kita harus lakukan tiap minggu ya. Jangan tiap minggu aja. Adik-adik masih sering gak baca firman Tuhan? Kalau adik-adik masih sering membaca firman Tuhan, jangan cuma diingat-ingat aja. Kalau lagi ingat aja baru baca firman Tuhan. Tapi kita harus setiap hari. Ini sebagai santapan hidup kita setiap hari. Dan doa juga ya. Doa adalah nafas kita. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik udah siap Alkitabnya belum? Nah, kakak mau evaluasi sedikit ya dari firman Tuhan selama bulan Januari ini. Oh iya, untuk adik-adik yang belum ketemu lagi sama kakak, nah kakak ucapin juga selamat tahun baru ya adik-adik ya. Nah, biar di tahun yang baru ini adik-adik tambah luar biasa, tambah mengasihi Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak mau evaluasi dulu sedikit. Firman Tuhan awal dari Januari ini adalah karosma ya. Adik-adik udah denger, masih inget gak ceritanya? Atau ada yang belum denger? Kakak selalu denger, kakak selalu nomor 1 kalau itu dengar firman Tuhan yang sekolah minggu. Nah, tentang apa karosma? Adik-adik masih inget kan? Tentang anak kembarnya ya. Ya luar biasa. Itu mujizat yang luar biasa adik-adik. Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Karosma dan Kak Steven beriman hanya pada Tuhan. Nah, kalau adik-adik juga udah dengar ceritanya kalau Lita kan? Ya, kalau Lita cerita tentang apa? Masih ingat nggak adik-adik? Nah, kalau Lita juga cerita tentang pengharapan. Nah, adik-adik punya pengharapan. Adik-adik mau jadi apa? Pasti ada yang adik-adik harapkan. Nah, kalau kita berharap, ya kita bagus. Kita punya cita-cita tinggi langit. Tapi kita harus juga berharap hanya pada siapa? Pada Tuhan. Nah, tadi yang bawain firman Tuhan hari ini, minggu kemarin ya adik-adik ya, yaitu Katian. Ceritanya tentang apa? Iman, pengharapan, dan kasih ya adik-adik. Tentang kasih, mengasihi. Nah adik-adik suka nggak mengasihi orang? Apalagi kita lah kadang-kadang mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara kita, atau teman-teman kita. Kakak kalau orang yang jahat sama kita nggak perlu kasihi. Enggak, justru kejahatan tuh kita harus balas dengan kebaikan. Nah sekarang kakak mau cerita tentang kisah nyata ya. Adik-adik pasang telinganya, duduk yang manis. Nanti kalau ini adik-adik juga harus siap baca Alkitabnya. Nah adik-adik tahu nggak? Pada suatu hari ada seorang ibu ya, ini di satu rumah sakit. Ibu ini sedang menanti kelahiran anaknya yang kedua. Nah, tapi ibu ini udah punya anak satu adik-adik. Dia berumur 4 tahun ya, namanya Michael. Nah, si Michael kecil ini adik-adik, dia seneng. Biasanya kalau adik-adik ini ada kita punya adik kecil di rumah, terus mamanya lagi mau punya bayi lagi, biasanya cemburu ya. Segala apa pengen sama mama, sama mama. Tapi Michael ini enggak. Dia sama mamanya tuh dipersiapkan untuk menyambut kelahiran adiknya. Ya, si Michael ini. Michael ini tiap hari selalu dia mengelus-ngelus perut mamanya. Dia seneng adik-adik.
karena dia akan memiliki seorang adik ya. Wah, dia udah benar-benar, mama kapan? Dia selalu bertanya seperti itu. Nah, adik-adik, pada suatu hari waktu mamanya mau melahirkan itu udah dekat sekali. Tapi sebelum itu adik-adik tahu nggak? Michael ini rajin. Kalau dia sambil ngelus-ngelus perut mamanya, dia selalu nyanyi. Dia nyanyi di perut mamanya untuk adiknya. Dia nyanyi terus. Wah, dia senang. Karena dia mikir, waduh, aku nanti sebentar lagi ngelihat adik aku, ya. Kayak apa ya adiknya ya? Michaelnya aja cakep, pasti adiknya juga, wah luar biasa. Ya, dia senang sekali. Nah, adik-adik, tiba-tiba sekarang mamahnya udah waktunya untuk melahirkan. Mamahnya masuk rumah sakit, dan waktu itu Michael ikut sama papanya. Nah, waktu mamahnya mau melahirkan, kok ada kesulitan ya adik-adik melahirkannya. Ini kok lama sekali waktu yang ditunggu-tunggu, kok adiknya gak lahir-lahir. Sampai dokter berusaha supaya anak ini benar-benar bisa lahir dengan selamat. Nah, setelah ditunggu beberapa jam, akhirnya lahir adiknya Michael. Nah, pada waktu adiknya lahir ini, tapi ada sesuatu yang terjadi. Dokter bilang, ibu, katanya, ada sesuatu yang terjadi sama anaknya ibu. Ke bapaknya Michael. Pak, ada sesuatu yang terjadi. Ada yang agak gawat sedikit dengan anak ini, dengan bayi ibu. Ibunya kaget. Kok biasanya, kok kenapa ya? Kayaknya waktu di dalam perut kok biasa-biasa aja. Gerakan-gerakannya juga biasa-biasa aja. Tapi kenapa sekarang dibilang gawat? Anaknya ini malah pernafasannya juga agak terganggu. Dan keadaannya seperti orang koma. Nah, dia tahu kalau orang koma itu seperti apa? Dia bernafas masih, tapi nggak buka mata, nggak ada reaksi, diam aja terus ya. Nah, pertolongannya sama rumah sakit ini dikasih pertolongan yang luar biasa. Selang di mana-mana, ya, dari mulut, dari tangan. Wah, kasihan lihatnya. Dan si ibu ini, dia sedih nggak tadi? Ibu ini sedih luar biasa. Papanya Michael juga sedih luar biasa. Karena apa? Karena anak yang diharapkan, apalagi ini adalah anak perempuan, ya. Kan Michael laki, kalau adiknya perempuan, wah udah sepasang, ya. Seneng banget. Nah, akhirnya adik-adik, si mamanya sama papanya dikasih tahu. Dokter bilang, ini keadaannya sangat gawat, anaknya ibu. Ya, ini ada kemungkinan terburuk katanya. Nah, kalau ada kemungkinan terburuk, jadi ibu jangan berharap terlalu banyak, tapi kita siap-siap aja. Mungkin satu waktu Tuhan akan panggil anak ibu, ya, karena dilihat dari kondisinya, kayaknya kesehatannya benar-benar nggak memungkinkan anak ini untuk hidup, untuk sehat, ya. Si ibu ini, adik-adik, si bapaknya, ibunya menangis adik-adik. Nah, adik-adik, pada waktunya ibunya udah boleh pulang, tinggal si bayi ini masih terus di rumah sakit karena keadaannya masih koma. Karena satu hari si Michael juga pengen lihat adiknya. Dia nangis adik-adik di rumah. Mama, aku pengen lihat, Mama, pengen lihat adik. Aku pengen lihat, Mama, pengen lihat. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan adiknya itu ada di ruang ICU, anak-anak. Nah, pas si Michael ini dibawa, dia nggak boleh masuk. Terus mamanya bilang ke suster, boleh nggak aku izin? Ini anak ini pengen masuk sebentar aja. Susternya dengan muka yang serius ya bilang, anak kecil nggak boleh masuk. Ini adalah ruang ICU. Ruang ICU itu berbahaya karena kita nggak tahu keadaan di dalam. Banyak virus-virus, banyak apa ya. Apalagi Michael masih kecil. Jadi sebaiknya anak itu nggak boleh masuk. Tapi si Michael ini terus adik-adik nangis. Mama, aku mau masuk. Aku mau lihat adik. Mama, aku mau lihat adik. Nah, akhirnya adik-adik, si suster dipaksa-paksa. Terus udah gitu, jangan masuk, kata suster ini. Kamu lihat aja yang lain. Enggak, aku mau lihat adik. Akhirnya suster mamanya bilang, suster, kasih kesempatan anak saya ini untuk melihat adiknya. Mungkin untuk terakhir kali dia melihat adiknya. Akhirnya susternya mikir-mikir, bilang sama dokter juga. Akhirnya dokter bilang, ya udah sekarang si Michaelnya
dikasih ini perlengkapan yang lengkap, tertutup, supaya dia bisa masuk ke ruang ICU. Dan akhirnya si Michaelnya dibawa ke ruang ICU. Dia lihat adiknya yang ada di ranjang ya adik-adik, masih di inkubator dan dalam keadaan yang nggak bisa bergerak, nggak bisa apa, nggak ada reaksi adik-adik kalau koma itu. Dan akhirnya si Michael ini, dia lihat, dia deket-deket, terus dia nyanyi, sambil nyanyi dia teriak. Karena tuh waktu di dalam perut mamahnya, Michael itu tiap hari nyanyi buat adiknya. Adiknya tuh walaupun di dalam perut, tapi dia tahu adik-adik, dia merasakan ada seorang kakak di luar yang senantiasa menyanyikan untuk dia. Dan si adik ini tetap aja terus aja dalam keadaan koma. Si Michael ini nggak putus asa, dia nyanyi sekeras-kerasnya. Tuhan mengasihimu adik, Tuhan mengasihimu. Terus aja menyanyi ya. Nah pada saat si Michael nyanyi, tiba-tiba adiknya yang nggak bisa gerak ini tiba-tiba ada perubahan. Ada gerakan mendadak. Ya seperti narik napas panjang gitu. Suster yang ada di dalam situ juga adik-adik merasa kaget. Loh, kok ini bisa seperti itu? Lalu mamahnya setelah lihat itu, tadinya adiknya yang bayi ini nggak bergerak, tapi setelah ada gerakan, si mamanya bilang, Michael, ayo Michael, nyanyi lagi untuk adik kamu. Si Michael ini nyanyi, dia sambil nangis, adik-adik dia nyanyi, Tuhan mengasihimu adik, Tuhan mengasihimu. Terus aja si Michael ini nyanyi. Dan pada saat itu, nafasnya itu mulai teratur adik-adik. Yang tadinya tidak ada reaksi apa-apa, dan tiba-tiba ada reaksi seperti orang narik napas, dan tiba-tiba nafasnya makin lama makin teratur. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba adiknya itu seperti tidur pulas. Dan setelah itu adik-adik, dokter sama perawat tuh jadi panik, semuanya kaget. Loh, kok bisa terjadi seperti ini ya? Sekarang nafasnya malah bagus, semuanya teratur. Tidak seperti sebelumnya adik-adik. Sebelumnya itu nggak ada reaksi sama sekali. Tanda-tandanya menuju kematian. Malah suster sama dokternya bilang, Ibu persiapkan aja penguburan nanti bayi ini. Karena mungkin nggak ada harapan. Nah tapi setelah si Michael ini nyanyi untuk adiknya, terus dia nyanyi. Setiap dibawa sama mamanya ke rumah sakit, dia nyanyi terus dengan semangat. Apa yang terjadi adik-adik? Beberapa hari kemudian, bayi itu sudah normal kembali. Napasnya udah normal seperti bayi biasa. Dan sekarang udah ada reaksi. Dia udah bisa bangun adik-adik dari dari komanya. Dan dia udah bisa lirik kanan lirik kiri. Dan susternya bilang, ini luar biasa. Ini mujizat ilahi yang terjadi pada bayi ini. Ayo, ini malah anak ini begitu luar biasa. Adik-adik tahu nggak? Iman seperti anak kecil ini iman yang begitu luar biasa. Nah dulu juga kakak, ada keponakan. Kalau keponakan itu lagi sakit, pasti apa bilangnya? Mama, minta minyak urapan, mama. Minta minyak urapan. Tapi setelah dikasih minyak urapan, langsung sembuh. Nah kalau iman seperti anak kecil ini, iman yang betul-betul tulus, iman yang betul berharap bahwa dia yakin bahwa adiknya waktu di dalam perutku baik-baik aja. Jadi sekarang juga adiknya bisa bangkit, bisa bangun dari komanya. Itu semua adalah mujizat yang luar biasa. Itu adalah harapan yang si kakaknya ini harapkan adik-adik. Juga orang tuanya senang luar biasa. Karena dokter bilang karena anak ini udah stabil, anak ini kelihatannya kesehatannya makin membaik, dan besok udah boleh pulang. Dan ini luar biasa adik-adik. Ini satu luar biasa yang Allah lakukan ya. Kalau kita berdoa seperti anak kecil itu percaya aja, yakin aja. Apa yang misalnya dia kalau misalnya kemana, mama mau ini, ya mau ikut ke sana, mau ikut ke sini. Kalau diantar sama papanya, dia nurut aja. Itu juga kalau dia berdoa, Tuhan, anak ini mungkin tulus ya adik-adik. Tuhan, saya mau minta ini. Nanti pasti juga sama mama, papa pasti dikasih. Nah, kita Tuhan inginkan kita juga memiliki iman seperti anak kecil. Juga kasih yang anak kecil Michael ini berikan pada adiknya. Walau masih di dalam perut, dia nyanyi terus. Dia usap-usap perut mamanya sambil dia nyanyi terus. Dan akhirnya adik-adik tahu sendiri,
lagu Michael ini yang adiknya merasa, oh ini kakakku yang mengasihi. Tiba-tiba dia sadar dari komanya dan dia menerima kesembuhan yang begitu luar biasa. Adik-adik jangan meragukan mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi luar biasa di dalam kehidupan ini. Ini adalah kisah nyata. Ya, ini kisah nyata yang begitu luar biasa. Nah, kakak punya ayat satunya di dalam. Kakak membaca dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, si Michael ini karena dia sangat mengasihi adiknya, adik-adik. Dia sangat mengasihi adiknya yang bayi ini. Dia mempunyai pengharapan, iman yang teguh dia. Dengan nyanyiannya mungkin dia yakin bahwa adiknya pasti nggak akan meninggal dan adiknya pasti ikut pulang. Dan pengharapan, si Michael ini nggak putus pengharapan bahwa pasti Tuhan akan mengabulkan setiap permohonan doa si Michael ini. Ya, Tuhan tahu apa yang anak kecil ini lakukan. Dia memiliki kasih yang luar biasa. Jadi iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terlebih dari segala-galanya itu adalah kasih. Ya adik-adik, kita mau baca sekali lagi ya. Ini ayatnya dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah adik-adik, kasih siapa yang paling besar? Ya, pertama kasih Tuhan kepada kita. Dan kedua, kasih Michael terhadap adiknya. Dia sangat mengasihi adiknya. Sehingga dengan kasih yang dia curahkan untuk adiknya di rumah sakit, sehingga adiknya bisa sehat kembali. Itu mujizat yang luar biasa. Ya, Tuhan sanggup melakukan mujizat ya adik-adik. Asal kita beriman teguh, punya pengharapan yang teguh, dan juga apa? Kita memiliki kasih. Kalau kita nggak memiliki kasih adik-adik, kita berdoa aja untuk orang kadang-kadang. Tapi kita nggak doa ke orang itu, tapi kita tidak mengasihi orang itu. Asal-asalan aja, mau sembuh atau mau enggak, bodoh gitu. Tapi kalau kita memiliki kasih yang luar biasa pada orang yang kita doakan, kasih itu akan menjadi mujizat yang luar biasa. Nah adik-adik ngerti akan firman Tuhannya. Nah adik-adik juga, kalau adik-adik memiliki persoalan, adik-adik apapun yang terjadi di rumah, adik-adik berdoa. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terlebih segala-galanya itu adalah kasih. Juga kasih Allah terhadap kita. Dan kasih kita juga terhadap Allah yang begitu luar biasa. Kita nyatakan ya. Caranya gimana kakak kalau kita menyatakan kasih kita pada Tuhan? Caranya kita melakukan firman Tuhan. Kita bukan cuma hanya baca, bukan hanya berdoa, lakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan adik-adik. Karena firman Tuhan ini adalah menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Doa juga adalah nafas kehidupan bagi kita. Jadi semuanya harus kita lakukan ya. Jangan malas lagi baca firman Tuhan. Nggak mau kakak, aku malas baca firman Tuhan, aku juga malas berdoa. Jangan, mulai sekarang kita lakukan dengan rajin. Tuhan pasti melakukan mujizat yang ajaib untuk adik-adik semua. Amin. Nah adik-adik masih ingat ayatnya? Nah ya, sekali lagi adik-adik catat, nanti adik-adik baca di rumah. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 ya. Nanti adik-adik baca sendiri di rumah. Nah, adik-adik sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan dengan acara yang lain, dengan cerita yang lain. Ya, dadah. Nah, adik-adik, barusan sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau udah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau masuk di dalam doa. Nah, adik-adik, biarlah adik-adik juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ya. Jangan adik-adik cuma dengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Nah sekarang kita mau tutup dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biarlah puji-pujian juga firman Tuhan yang sudah ditaburkan dapat tertanam di dalam hati anak-anak-Mu ini, dapat bertumbuh-tumbuh dan dapat menghasilkan buah. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga urapi anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan beri urapan yang khusus, Tuhan juga yang menjaga mereka, tutup bungkus mereka satu persatu dengan kuasa darah Tuhan yang kudus.
sehingga mereka selalu aman di dalam perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami hendak berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan juga yang akan menurunkan berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa untuk anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.